lagi semuanya, selamat pagi, selamat sore, dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan selalu membimbing kehidupan kita semua. Nah, kita mau baca bersama-sama, saudara, ayat tuntunan kita untuk bulan ini yang ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Amin. Nah, saudara, tema yang luar biasa tentang bekerja. Dan juga kita udah, seperti kata Pak Yongki tadi, kita udah memasuki bulan Juni. Bulan Juni juga udah mau berakhir. Semoga setiap tema yang kita dapatkan dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah kita praktekkan sehingga menjadi rema, dan biar semua kebenaran firman Tuhan itu bisa memberkati kehidupan saya dan saudara. Nah, untuk bulan ini kita akan berbicara, kita juga udah diajar banyak minggu-minggu yang lalu tentang bekerja. Bukan cuma bekerja, tetapi bulan ini dikatakan bahwa kita harus bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, kalau soal bekerja, saya percaya ini bukan hal yang aneh atau bukan hal yang asing buat kita semua yang tinggal di New York, ya kan? Saya percaya kita semua di sini yang dewasa udah pasti bekerja. Suami bekerja, istri juga bekerja, saudara. Karena kan kita pengen sukses, ya kan? Semua orang datang, kita semua datang dari Indonesia ke New York, ke Amerika, kan pasti pengen sukses. Semua orang normal di dunia juga kan pengen pengen sukses. Tapi sayangnya saudara, di dalam mengejar kesuksesan, keberhasilan itu ada yang mengalami kegagalan, ada yang mengalami kecewa karena mungkin nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya kan? Ada teman yang tadinya teman dekat, sahabat dekat, kemudian mungkin kongsi, usaha bersama, kemudian di tengah perjalanan terjadi perbedaan pendapat, akhirnya persahabatan dikorbankan, keberhasilannya juga enggak dicapai, dan akhirnya eh, merasa kecewa, saudara, ya kan? Semua orang kerja keras, pengen sukses. Nah, apa sih sukses itu, saudara? Kita juga sebagai anak Tuhan sering terjebak dengan ukuran sukses itu, ya kan? Sukses itu artinya ya kalau kita bisa ngumpulin uang banyak, itu sukses. Kalau kita tambah populer, kalau di YouTube kita followernya makin banyak, di sosmed kita yang follow kita makin banyak, itu sukses. Atau kalau di kerjaan kita, posisi kita tambah tinggi, kita dikasih kekuasaan lebih besar lagi, itu juga sukses. Jadi intinya, kadang kita terjebak dengan pikiran sukses itu ya makin banyak uang, makin kaya, makin sukses. Makin populer, banyak follower, makin sukses. Makin tinggi posisi kita, kekuasaan kita di tempat kerja, makin sukses. Dan dengan informasi sosmed yang luar biasa hari-hari ini, saudara, informasinya nggak tahu benar, nggak tahu enggak, tapi kan kita sering lihat, wah, gaji CEO top-top di New York, sekian-sekian, kita tergiur. Kemudian belum lagi kayak real estate yang top-top itu yang mengupload video mereka, saudara. Mereka memperlihatkan apartemen-apartemen yang sekarang in di New York, ya kan, yang harganya fantastis, di mana mereka upload apartemen yang luar biasa, yang sekarang ini di New York itu gedung-gedungnya itu kan begitu skinny, begitu ramping, begitu tinggi kayak supermodel, saudara, ya kan. Dan kemudian kalau kita lihat itu, kita bayangkan, wah enak banget ya kita lihat kalau kita tinggal di situ dengan pemandangan ceiling to floor kaca, satu side kita bisa lihat Central Park, satu side kita bisa lihat downtown, semuanya jelas clear, wall, itu luar biasa, saudara. Akibatnya ada yang membuat ya saya mesti kerja keras, saya semakin harus kerja keras untuk mencapai semua itu.
Tapi ada juga yang malah bikin semangatnya down, kayaknya mana mungkin saya bisa seperti itu, ya kan. Dan kemudian ya akhirnya karena merasa mana mungkin kerja 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 gitu kita bisa seperti itu, akhirnya kalau datang hari hari Senin kita berkata I hate Monday, ya kan. Aku benci hari Senin. Kenapa sih kok udah Senin lagi? Kenapa sih weekend itu kok berlalunya cepet banget, ya kan. Long weekend juga cuman one day extra, kok nggak bener-bener long weekend gitu. Toto udah Monday lagi, ya kan. Dan akhirnya kita merasa bahwa kerja ini adalah kayak beban, dan akhirnya bahkan secara ekstrim kita merasa bahwa wah, apakah Tuhan itu marah, apakah Tuhan itu sedang mengutuk anak-anaknya dengan kerja keras, saudara. Dan kemudian belum kalau kita Google definisi tentang sukses, ya kan, akan banyak sekali muncul quote-quote definisi tentang sukses. Dan nggak heran banyak yang merasa gagal walaupun udah kerja keras, karena ukurannya adalah quote-quote ini yang saudara, yang dunia tawarkan, saudara. Seringkali akhirnya merasa minder, kok uang yang saya hasilkan dengan kerja keras nggak ada artinya, kok nggak seperti teman saya yang lain, padahal kita mulai sama-sama, kok dia sukses, kok saya masih begini-begini aja, dan sebagainya, saudara. Atau sebaliknya, kalau yang udah berhasil, tanpa sadar, diam-diam kesombongan mulai masuk, saudara, dalam kehidupannya. Tanpa sadar, kata-katanya mulai tinggi. Tanpa sadar, mulai pamer-pamer. Tanpa sadar, mulai merendahkan teman-temannya yang dia anggap kurang sukses, saudara. Sampai ada quote ekstrim yang berkata dari seorang penulis buku namanya Bob Black. Dia berkata, ini adalah suatu quote yang sangat ekstrim, yang dia bilang bahwa karena bekerja orang bisa berubah. Tadinya orangnya baik, tetapi bisa menjadi orang yang egois banget, bahkan jadi jahat. Ada orang yang jadi sombong, ya seperti yang tadi saya bilang, bahkan ada orang yang jadi minder. Jadi dia bilang di dalam bukunya, alangkah baiknya kalau manusia itu nggak usah bekerja. Nah, saudara, tapi hari ini kita mau belajar sesuatu, bukan kebetulan kita dikasih tema oleh Tuhan, bekerja dan harus bekerja keras. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa bekerja itu adalah a gift from God. Itu adalah pemberian Tuhan. Di Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik, hadiah yang sempurna itu datangnya dari atas, saudara. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, maka hal itu pasti adalah sesuatu yang baik, saudara. Kalau Tuhan mengaruniakan sesuatu, maka kita harus terima dengan semangat. Termasuk Tuhan memberikan kita pekerjaan. Karena pada saat Tuhan memberikan kita sesuatu, dalam hal ini pekerjaan, maka Tuhan itu nggak akan cuman, oh ya udahlah, udah dapat kerja, ya udah kamu berjuang sendiri aja, ya kan, kamu kerja keras sendiri aja. Enggak, saudara. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti mendampingi kita. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti ajar kita. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti urapi dan berkati kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan baik dan berhasil, saudara. Makanya yang pertama kali harus kita sadar bahwa pekerjaan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Apapun itu, saudara, apapun yang kita kerjakan, yang saat ini dalam tangan kita, itu adalah pemberian Tuhan. Kita buka sebentar, saudara, di Pengkhotbah 9 ayat 10. Firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, saudara, jadi kalau kita bertanya, kenapa sih Tuhan kok saya mesti bekerja keras, ya kan? Ya karena kita masih hidup, ya kan? Dibilang di sini, nanti ada saatnya, saudara, kalau udah waktu kita habis di dunia ini, kita nggak usah bekerja lagi. Tapi sekarang, ya kita harus kerja, ya kan? Bahkan dikatakan apa yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, kerjakanlah dengan kerja keras, saudara. Bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian, Tuhan sendiri bekerja, saudara, ya kan? Kejadian 2 ayat 2. Kita baca sebentar, saudara. Kejadian 2 ayat 2, firman Tuhan berkata,
ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian, wah itu kan perjanjian lama, itu kan masa penciptaan. Perjanjian baru, saudara, di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi ianya huruf besar berarti Tuhan Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, saudara. Jadi sampai hari ini Tuhan bekerja, saudara. Tuhan bekerja, dia memelihara kita. Tuhan bekerja, dia menyelamatkan kita, saudara. Tuhan terus bekerja. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan merencanakan rencana-rencana buat kita. Rencana-rencana buat kita adalah rencana kesejahteraan, masa depan yang penuh pengharapan, dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bahkan apa yang direncanakan oleh si jahat, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Berarti Tuhan itu kerja keras buat kita, saudara, ya kan? Apalagi kalau kita sering bandel, ya kan? Tuhan kerja memulihkan kita, Tuhan menolong kita. Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti, saudara. Ayat ini tuh lagi benar-benar kencang dalam hati saya karena Tuhan itu ingatkan saya itu masa-masa lalu di mana kalau saya kadang merasa kok di mana Tuhan, kok begini-begini aja, tiba-tiba Tuhan itu ingatkan masa-masa saya benar-benar dalam kesesakan di mana seperti nggak ada jalan, tahu-tahu tanpa nunggu lama Tuhan bukakan jalan. Jadi di Mazmur 46 ayat 2 Tuhan itu bekerja sebagai penolong dalam kesesakan benar-benar sangat terbukti, saudara. Ya kan? Jadi luar biasa, saudara. Tuhan itu bekerja juga. Makanya kita harus bekerja, saudara. Nah, bos saya di tempat kerja adalah seorang Yahudi yang boleh dibilang seorang bisnismen yang cukup berhasil. Selain dia punya pekerjaan utamanya di mana saya dipercayakan boleh bekerja di perusahaannya, dia juga punya bisnis sampingan. Dia punya beberapa belas apartemen yang dia sewa-sewakan, saudara. Nah, tapi satu hal yang saya belajar dari bos saya itu benar-benar pekerja keras, saudara. Dia itu selalu datang on time, nggak pernah telat. Kalaupun telat karena urusan bisnis, saudara. Jadi bukan yang santai-santai. Padahal dia kalau bisa santai udah bisa, saudara. Iya kan, dia udah sukses. Dan kemudian kalau pulang juga dia malah yang kita semua udah pulang, dia masih di situ. Dia yang kunci office. Bahkan kadang-kadang, saudara, saya lihat bukan kadang-kadang, sering saya, saudara, kan kita itu punya klien itu banyak di Asia. Nah kan kalau klien di Asia sama Amerika kan waktunya terbalik, saudara. Jadi dia itu sering terima email dari Asia itu kan kalau di sana kan jam siang kan, di sini kan subuh, ya kan pagi. Kadang-kadang saya lihat dia balas email itu di sini di waktu USA di New York itu jam 4 pagi, jam 5 pagi, di mana mungkin di Asia kan berarti sore-sore. Dia udah balas-balas, saudara, dia udah bangun, dia udah balas email-email penting, saudara. Jadi, wah, dia pekerja keras banget, saudara. Dan kalau kita lihat secara general di Amerika, orang Yahudi, ya kan, itu banyak berhasil karena mereka pekerja keras. Kenapa, saudara? Karena mereka itu orang Yahudi itu kan taat sama Taurat, ya kan. Taurat itu kalau dalam kita adalah perjanjian lama, saudara. Tapi mereka nggak punya perjanjian baru karena mereka belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi Taurat dan perjanjian lama kita itu sama, saudara. Dan dalam perjanjian lama itu mereka temukan bahwa Allah yang mereka sembah, Bapa yang mereka sembah adalah seorang yang bekerja keras, saudara. Makanya mereka kerja keras, saudara. Nah, kita kembali buka lagi firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15, saudara. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sebelum dosa masuk, saudara ya, Adam sebagai manusia pertama, itu udah Tuhan suruh untuk mengusahakan dan memelihara taman. Berarti bekerja, saudara. Kita tahu dia bukan cuma mengusahakan dan memelihara taman, dia juga diberi tugas untuk kasih nama binatang-binatang. Saudara bayangin itu kan butuh kerja keras, ya kan? Begitu banyak binatang yang ada di udara, di dalam air, yang merayap, segala macam. Adam tugasnya memberikan nama buat mereka, saudara, ya kan? Mungkin dia pikir yang ini udah saya kasih nama atau belum ya, dia mesti bikin list,
Pokoknya kerja keras, saudara. Jadi dari waktu awal, paling benar-benar paling awal, Tuhan menciptakan manusia, udah dikasih kerjaan, saudara, ya kan? Sebelum Adam jatuh dalam dosa, udah harus bekerja, saudara. Ya, jadi Tuhan itu melibatkan manusia untuk bekerja. Tuhan itu melibatkan saya dan saudara untuk bekerja. Nah, di salah satu buku waktu saya merenungkan firman Tuhan di dalam apa kayak devotional book, saya lupa pengarangnya siapa, tetapi penulisnya di situ menuliskan suatu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini penulis ini berkata ada seorang papa. Nah, papa ini punya 3 orang anak kecil. Nah, kemudian si papa ini suatu hari mau mengadakan pesta di rumahnya. Jadi rumahnya perlu dibersihin, perlu didekor. Nah, kemudian si papa ini mengajak ketiga anak-anaknya untuk terlibat di dalam persiapan pesta ini gitu loh. Nah, jadi dia minta anaknya yang satu bantu bersihin, yang satu mungkin bantu untuk dekor dan sebagainya macamnya. Nah, lalu si papa ini bilang sejujurnya, kalau boleh jujur, kerjaan dekor ini, kerjaan bersih-bersih ini akan lebih cepat, akan lebih efisien, akan lebih bagus, akan lebih rapi kalau dia kerjakan sendiri tanpa libatkan anak-anaknya, saudara. Anak-anaknya sebenarnya itu sebetulnya membuat pekerjaannya itu menjadi lebih lama, lebih nggak bagus, lebih berantakan, ya kan? Karena hasilnya nggak serapi yang dia harapkan, dan kemudian dia mesti fix lagi, mesti repair lagi, betulin lagi. Belum lagi anak-anaknya itu cerewet karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Papa, ini gimana? Ini begini, gimana? Minta dicontohin. Jadi benar-benar kayak sebetulnya bikin lebih lama gitu kan, karena anak-anaknya banyak nanya, mesti begini, mesti begitu, mesti diajarin gitu kan. Nah, si papa ini minta tolong anak-anaknya bukan karena dia nggak mampu mengerjakannya sendiri. Bahkan kalau dia kerjakan sendiri itu dia mampu, saudara. Bahkan hasilnya lebih bagus. Tapi ayah ini libatkan anak-anaknya supaya dia itu tujuannya supaya membuat anak-anak ini supaya mereka itu merasa berguna, bisa enjoy juga dalam prosesnya, bisa belajar juga, dan juga bisa merasa dihargai, dan biar ada interaksi antara anak-anak ini dengan papahnya, saudara. Demikian juga dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, saudara. Tuhan suruh kita bekerja, bukan karena dia iseng, bukan karena dia jahat, bukan karena dia mengutuki kita harus kerja keras. Dia Tuhan yang mampu, saudara. Dia kuasanya luar biasa. Ya kan, langit tumpuan bumi tumpuan kakinya, langit tahtanya, saudara. Tuhan yang begitu besar, saudara. Tapi dia mau melibatkan kita, saudara. Seperti misalnya perintahnya kepada kita untuk jadi saksi dan jadikan semua bangsa muridnya, saudara. Bukan karena Tuhan nggak bisa lakukan ini, saudara. Bukan karena Tuhan, bisa aja Tuhan itu membuat semua orang langsung kenal dia, bertobat, bisa, saudara. Tapi Tuhan mau libatkan kita, saudara. Kenapa? Karena kita punya kebutuhan. Kebutuhan kita itu apa, saudara? Kebutuhan kita itu untuk kita itu dihargai. Kebutuhan kita itu untuk dicintai. Kebutuhan kita untuk merasa berguna. Semua kebutuhan ini dipenuhi oleh Tuhan. Jadi bukan cuma kebutuhan finansial, bukan kebutuhan uang aja, tapi yang Tuhan mau penuhkan yang terutama kebutuhan ini, saudara. Ya kan, kita dicintai, kita merasa berguna, kita dihargai, itu Tuhan sediakan buat kita semua, saudara. Luar biasa, Tuhan itu baik banget, Bapa yang baik banget, saudara. Dan terus kenapa kita juga mesti kerja itu penting di mata Tuhan, saudara? Karena orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita saat ini, yang ada kita jumpai dalam pekerjaan kita, itu adalah orang-orang yang juga penting buat Tuhan. Jadi coworker kita, bos kita, klien kita, customer kita, siapapun yang kita jumpai selama kita bekerja, itu penting di mata Tuhan, saudara. Kita buka sebentar Matius 5 ayat ke-16. Ini juga Kamis kemarin juga disebut oleh Ibu Ona, yaitu tentang kita bagaimana kita jadi terang. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, begitu kita terima Tuhan Yesus, begitu kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan bilang dalam firman-Nya kita adalah terang.
Di ayat ini dikatakan bukan kita akan jadi terang, kita sedang menuju kepada terang, kita harus berusaha jadi terang, enggak, tapi dikatakan begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah terang, saudara. Jadi waktu kita bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kita itu sedang menjadi terang di sekitar kita. Tapi kalau kita kerjainnya asal-asalan, kerja ini nggak benar, kerja ini nggak beres, nggak tuntas, kerjanya sambil ngedumel, kerjanya sambil menggerutu, merasa beban, maka artinya kita sedang menyembunyikan terang itu, saudara. Jadi sadarlah bahwa pekerjaan kita itu penting di mata Tuhan, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Kenapa, saudara? Karena ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan anggap penting juga, saudara. Saudara, kita tinggal di kota New York. New York dibilang the Big Apple, ya kan? Karena begitu menariknya sehingga semua orang dari seluruh dunia mau datang ke New York, mau tinggal, mau kerja di New York. Jantung dunia, the heart of the world, ya kan? Sebagai kota yang begitu penting, ya kan? Saudara sadar nggak sih kita di kota yang begitu penting, saudara ya? Jantungnya dunia gitu loh. Itu kan kita bisa kerja kerja dengan aman, kita bisa beraktivitas, bisa ibadah, bisa liburan dengan kita bisa makan ke restoran, bisa ini segala itu kita tenang-tenang itu kenapa saudara? Karena banyak sekali kalau saudara perhatikan itu di atas Manhattan itu banyak sekali orang-orang yang bekerja keras menjaga keamanan kota ini saudara. Ya kan dengan helikopter mereka jaga, di perairan Coast Guard juga jaga, belum kamera-kamera CCTV keamanan di mana-mana orang memperhatikan, saudara. Karena kita pernah kecolongan 9/11, saya ingat banget 9/11. Waktu 9/11 itu terjadi begitu menyedihkan, saudara. Orang-orang pada ketakutan, ya kan, orang-orang hidup dalam kekhawatiran, bisnis juga tutup berapa hari, kotanya mati. Mengenaskan sekali, saudara. Tetapi kita sekarang bisa aman karena ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kita supaya kita bisa kerja dengan aman, kita bisa hidup tanpa takut begini begitu, saudara. Karena ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk jaga keamanan. Tuhan bisa nggak jaga keamanan New York dengan kuasanya? Bisa, saudara. Tapi Tuhan libatkan orang-orang yang mau kerja keras untuk membuat kota ini tenang, aman, kita bisa beraktivitas, saudara. Demikian juga dengan kesehatan. Tuhan adalah dokter segala dokter. Tuhan adalah bisa berikan kita kesehatan, jaga kesehatan, saudara. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang dokter untuk memberikan kesembuhan, saudara. Tuhan pakai orang-orang yang kerja keras di Departemen Sanitation untuk mengumpulkan sampah-sampah, saudara. Setiap hari New York itu buang sampah nggak tahu berapa ton, saudara. Kalau nggak ada orang-orang yang Tuhan pakai kerja keras untuk membersihkan kota New York, saudara bisa bayangin sampah-sampah menggunung, bau busuk mulai keluar, apalagi summer ya kan, sebentar aja bau busuk keluar, belum sampah-sampah dari sampah yang bahaya, sampah rumah sakit dan sebagainya itu kan kalau dibiarin akan menjadi sumber penyakit ya kan, akan banyak hama, akan banyak pest, akan membuat semuanya jelek, saudara. Tapi ada orang-orang yang kerja keras yang memberkati kita, kesehatan kita tanpa sadar dengan orang-orang yang di Departemen Sanitation ini, saudara, ya kan? Jadi kenapa sih kita harus kerja keras, saudara? Supaya kita bisa memberkati orang lain melalui apa yang kita lakukan. Melalui apa yang kita temukan dalam tangan kita. Tuhan bilang kita harus kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang tanpa kita sadar, itu penting di mata Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita untuk memberkati mereka, saudara. Nah, satu hari ada orang ini cerita, saudara. Satu hari ada orang kaya lagi jalan-jalan. Dan orang kaya ini lihat seorang pengemis, ya kan. Lalu orang kaya ini melihat pengemis ini nggak bisa apa-apa, makan nggak bisa, kerja nggak bisa, kotor, bau. Dan kemudian dia mengendengah ke atas, ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau maha penyayang, kalau Engkau maha pengasih, kalau Engkau Bapa yang baik, kenapa Kau biarkan pengemis ini begini, ya kan? Kemudian Tuhan dengan lembut jawab dalam hati orang kaya itu, kan aku udah buat kamu, kan aku udah ciptain kamu, kan aku udah kasih kamu pekerjaan yang baik, kamulah yang harus tolong. Tuhan udah lakukan sesuatu, harusnya melalui orang itu, saudara. Menjadi berkat, saudara. Kerja keras untuk jadi berkat, bukan cuma soal untuk mendapat uang, walaupun uang itu pasti Tuhan sediakan, iya kan? Karena
Tuhan itu Bapa. Nah, saudara, memberkati itu berarti nggak usah bicara soal kita itu harus selalu kasih uang yang banyak atau kasih waktu yang banyak, saudara. Itu emang iya, ada waktunya. Kalau Tuhan gerakan, kita berkati dengan uang, kita kasih luangkan waktu kita. Tetapi kalau pada saat di pekerjaan kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan keras, saudara, dengan baik, semua berjalan baik, kan itu jadi berkat juga buat tempat kita bekerja, untuk orang-orang di sekitar kita, ya kan? Nah, saudara pikirkanlah profesi apa saudara saat ini, pikirkan jadi PR, apakah yang saya kerjakan ini udah jadi berkat belum? Atau kita itu di kantor atau di tempat kerja itu malah jadi bebannya orang lain, saudara. Nah, saudara, kalau kita punya pandangan ini ya, maka kalau kita renungkan, maka kita akan punya pandangan yang lain tentang kenapa kita itu harus kerja keras dengan sungguh-sungguh. Jadi mentalitas kita bukan kayak seberapa besar saya digaji, ya udahlah segini yang saya kasih, ya kan? Kita hitung-hitungan, segini saya dapat, ya saya kasih juga sedemikian, ya kan? Tapi kita harus mengerti sekarang, saudara, ya kan? Tuhan ingatkan bahwa di dalam, kenapa kita harus bekerja keras? Karena di dalam pekerjaan kita ada agenda Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang titipkan kepada kita untuk kita lakukan. Bukan karena Tuhan nggak bisa melakukannya, saudara. Seperti ilustrasi papa tadi yang mau pesta itu, saudara. Tuhan bisa melakukan dengan kuasanya bisa. Tapi Tuhan mau libatkan kita, saudara. Akhirnya supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa menunjukkan upahnya, imbalannya, bukan cuma uang, tetapi Tuhan tunjukkan betapa Tuhan itu adalah seorang Bapa yang sangat mencintai kita, Bapa yang sangat menghargai kita, Bapa yang membuat kita merasa berguna, dan dipenuhi semua itu, saudara. Yang nggak bisa dipenuhi hal-hal yang dari dunia itu Tuhan penuhi di dalam hati kita, saudara. Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita, saudara, ya kan? Jadi kenapa bekerja itu harus sungguh-sungguh, harus kerja keras, saudara. Saudara, kita itu sebagai orang yang udah dewasa, ya, katakanlah sejak lulus kuliah atau lulus universitas, ya kan, mungkin ada yang lulus umur 20, 21, 22, 23, dan mungkin katakanlah sudah mulai bekerja umur 23 misalnya, kemudian bekerja sampai umur 65 misalnya. Berarti kan 43 sampai 45 tahun kita itu bekerja. Kalau yang normalnya bekerja itu 5 hari seminggu, 8 jam sehari. Jadi kurang lebih kalau normal 40 jam seminggu. Tapi saya percaya, saudara mungkin ada yang lebih, ya kan? Ada yang seharinya mungkin lebih daripada 8 jam. Ada yang kerjanya lebih daripada 5 hari seminggu. Tapi kita ambil aja secara normal, kalau bekerja 40 jam seminggu. Nah, kalau setahun itu udah 2080 jam setahun, saudara. Kalau dikali 43 tahun, itu adalah 89.440 jam kita bekerja selama hidup kita, saudara. Banyak banget. Saudara, itu jam yang banyak banget, saudara. Dibandingkan kalau ibadah, saudara hitung sendirilah kalau ibadah, ya kan. Ibadah kalau minggu 2 jam. Saudara, kalau kita rajin, sehari sejam, saat teduh dan sebagainya, ya kan? Kadang-kadang ketiduran, ya kan? Nah, kurangin itu semua, saudara, bandingkan jam di mana kita habiskan untuk bekerja, jam untuk ibadah. Karena kita kadang-kadang bilang, hari Minggu misalnya, ya, wah enak nih kalau udah ibadah pagi, ya kan? Karena udahnya bebas. Jadi kita merasa ibadah itu cuma 2 jam. Tapi Tuhan mau katakan bahwa justru ibadah kita itu, kita praktekkan itu di tempat kerja yang jauh lebih banyak jamnya, saudara. Makanya kenapa Tuhan itu bilang penting banget kita harus jadi terang di tempat kerja kita. Karena we spend time, seperti saya aja, saudara. Saya itu merasa bahwa tempat kerja itu sudah seperti rumah kedua saya. Kenapa? Karena kayak saya tuh merasa lebih banyak menghabiskan waktu produktif saya di kantor dibandingkan di rumah. Emang kalau secara actual hours di rumah emang lebih banyak, tapi kan di rumah kita pakai untuk tidur, untuk istirahat. Tapi waktu kita produktif, waktu kita aktif, lebih banyak dihabiskan di tempat kerja, di office, saudara. Nggak tahu kalau saudara ada yang masih work from home, ya kan?
Kalau di work from home enak, karena kalau kayak saya ditambah lagi udah kerjanya 8 jam lebih banyak di kantor, ditambah lagi dengan persiapan untuk kerja, ditambah lagi dengan perjalanan bolak-balik ke tempat kerja, itu kan benar-benar banyak sekali waktunya, saudara. Yang work from home enak, kerja jam 9 bisa bangun jam 8.30, ya kan? Atau 8.45 kalau yang cowok, karena nggak usah dandan atau segala macam, ya kan? Tapi kan tetap aja pada saat kita kerja di depan komputer juga tetap kita konsentrasi kerja, saudara. Jadi waktu produktif terbesar yang kita habiskan adalah di marketplace. Makanya Tuhan bilang, Tuhan mau titip kita jadi terang di marketplace. Pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sedang menjadi terang, kita sedang membiarkan Tuhan memberkati orang lain lewat apa yang kita lakukan. Jadi bekerja itu bukan hukuman, itu bukan suatu beban, tapi bekerja adalah kesempatan kita untuk berkarya dan berbuah di dalam Tuhan. Makanya kalau kerja asal-asalan, kita nggak menggunakan kesempatan itu untuk berkarya dan berbuah buat Tuhan, saudara. Yang bilang I hate Monday, termasuk saya, kadang-kadang kalau bangun Senin, I hate Monday, ya kan? Nah, dengan kata lain, saya sedang berkata, I hate berkarya buat Tuhan. I hate berbuah buat Tuhan. I hate melakukan sesuatu buat Tuhan. Padahal bekerja itu adalah kesempatan kita untuk berkarya buat Tuhan, untuk berkembang. Bekerja membuat kita jadi orang yang lebih tanggung jawab, mengasah karakter kita, membuat kita bisa berhubungan dengan orang lain, belajar komunikasi dengan orang lain. Jadi bekerja adalah anugerah dari Tuhan yang baik buat kita semua, yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Karena Tuhan Yesus sendiri, saudara, Tuhan waktu lahir di dunia, dia nggak lahir di keluarga raja yang udah punya pelayan banyak, atau lahir di keluarga konglomerat yang nggak usah bekerja. Enggak, saudara. Dia lahir di keluarga sederhana, jadi tukang kayu. Tuhan Yesus juga bekerja, saudara. Tokoh Alkitab, banyak sekali saudara yang bekerja di marketplace dengan profesinya masing-masing, ya kan? Yang dipakai, karena mereka kerja keras, dipakai Tuhan luar biasa. Makanya namanya tercatat, saudara, di dalam Alkitab. Ada juru minuman raja yang dipakai Tuhan untuk memulihkan Israel, namanya Nehemia. Ada seorang bisnismen, Abraham. Ada nelayan, Yohanes Petrus. Ada pejabat negara, Yusuf, Daniel, saudara. Ada pembuat kemah, atau mungkin zaman sekarang real estate agent, saudara. Saulus yang jadi Paulus, saudara. Ada ibu rumah tangga juga, saudara. Ibu rumah tangga juga jangan dikatakan nggak bekerja, saudara. Bahkan mungkin mereka bekerja keras juga, saudara. Ya kan? Ada Naomi, ada Ruth, ada Esther, saudara. Ada dokter. Lukas adalah dokter, saudara. Bahkan ada seorang personal assistant, seorang asisten rumah tangga. Kalau kita baca di Filemon, namanya Onesimus, yang Paulus katakan, dia sangat berguna bagiku, saudara. Dan tentunya, of course, ada nabi-nabi, ada pendeta, seperti Pak Yongki yang kerja keras untuk memberkati kita semua. Semua orang bekerja keras, akhirnya dipakai Tuhan, luar biasa. Semua profesi, beda-beda, saudara. Tuhan sediakan untuk melayani satu dengan yang lain. Semua bisa bertumbuh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan udah kasih is a gift, perfect gift dari atas, termasuk kerjaan ini. Bagaimana kita balas pemberian yang sempurna ini, saudara? Kita kerjakan dengan keras, kita kerjakan dengan baik, tidak dengan asal-asalan, kerjakannya dengan excellence. Kita mau memuliakan nama Tuhan dalam profesi kita masing-masing, sehingga ini kita bisa memberkati bos kita, memberkati teman-teman kerja kita, customer, klien, siapapun itu, saudara, orang yang bahkan sekali ketemu dalam proses kerja kita ini, saudara, biarlah hopefully diberkati. Kita nggak usah banyak ngomong tentang Alkitab apa, tapi kita lakukan, saudara, ya kan? Walaupun ada tantangan, ada situasi nggak enak, ingatkan pada diri kita sendiri, kita tetap harus bekerja keras karena kerja ini adalah a gift, pemberian yang sempurna dari Tuhan. Kita udah tahu banyak dengar firman Tuhan, ya kan? Nah, kita belajar, praktekkan dalam marketplace di mana Tuhan tempatkan, saudara.
Misalnya contohnya aja saudara, di Matius 5 ayat 41 dikatakan, siapapun yang memaksa kita berjalan 1 mil, jalanlah bersama dia 2 mil, ya kan? Itu kita praktekkan dalam firman Tuhan, saudara, ya kan? Kemudian Lukas 6 ayat 31 berkata, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan. Saudara, kita ini ingin diperlakukan seperti apa, saudara? Kalau misalnya kita jadi seorang pengusaha, kalau kita misalnya anggap aja kita yang jadi bos, saudara. Kemudian tanya kepada diri kita sendiri, mau nggak kalau kita itu sebagai seorang bos, kita itu nge-hire, kita itu memperkerjakan kita saat ini dengan etik kita kerja hari ini, saudara. Belajar pada saat kita mau praktekkan firman Tuhan dalam marketplace dengan kerja keras, sungguh-sungguh belajar, kita itu sedang belajar terus shifted our focus dari diri sendiri kepada Tuhan. Biar Tuhan itu jadi pusatnya, saudara. Karena kalau kita enggak jadikan Tuhan sebagai pusat, kita itu kerja sebagai budak yang cuma mengumpulkan uang, kekayaan, dan seperti tadi quote-quote di dunia ini, saudara, berkata kalau yang dihargai itu yang kaya, yang dihargai itu yang populer, ya kan, yang terkenal, yang posisinya tinggi. Dan akibatnya kalau itu adalah fokusnya kita, saudara, kita itu jadi capek, jadi frustasi, jadi khawatir, nggak pernah ada puasnya. Nggak ada salahnya kita pengen punya barang bagus, kita pengen punya mobil bagus, itu nggak ada salahnya, saudara. Tapi itu jangan membuat ukuran standar kita dihargai. Itu dunia, saudara. Tetapi dalam Tuhan, Tuhan hargai profesi kita apapun, pekerjaan kita apapun, Tuhan kasih kebutuhan yang terutama. Kita dihargai, kita dicintai, dan kita merasa berguna, saudara. Cara Tuhan memberkati kita bukan dengan menjatuhkan uang dari langit yang banyak, walaupun dia bisa, tapi cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Kekosongan hati ini loh, saudara, yang sering kita pikir, wah kalau saya kerja keras, bisa beli bisa mau ini, mau itu. Wah, tabungan saya udah banyak, saya udah bisa santai buat nanti pensiun, saudara. Nah, hal seperti itu nggak bisa dipenuhi karena nggak akan pernah puas, saudara. Tapi Tuhan penuhi yang dasar, saudara. Tuhan memulihkan kebutuhan hati kita, ya kan, yang untuk tadi itu dihargai, dicintai, dengan cara Tuhan udah buktikan dia mau mati buat kita, saudara. Dia mau bangkit buat kita, saudara. Dan udah bangkit pun dia masih bekerja menolong kita. Dia masih memulihkan kita. Dia masih melakukan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan karena bagian dia adalah melakukan hal-hal yang mustahil. Apa yang bisa kita lakukan, saudara. Sampai hari ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita kerja keras tanpa Tuhan, tetap kosong, frustasi, stres, ya kan? Karena uang, popularitas, nggak bisa isi kekosongan hati kita. Tapi Tuhan kasih dasar. Kenapa kita harus kerja keras, saudara? Berkat finansial, itu udah pasti Tuhan kasih, saudara. Karena Tuhan tahu kita butuh uang di dunia ini. Kita nggak bisa beli apa-apa cuman dengan God bless you, nggak bisa, saudara. Kita perlu uang. Itu udah pasti Tuhan kasih, saudara. Dan itu adalah upah kita, pasti kita dapatkan. Tapi itu adalah upah kita selama kita hidup, selama kita bekerja, ya kan tadi dibilang di pengkhotbah, saudara. Tetapi kalau kita jadi terang, saudara, kita melaksanakan kehendak Tuhan, upahnya nanti, saudara, di kekekalan, saudara. Jadi kadang kita itu salah fokus. Fokus kita itu untuk yang short term, untuk uang ini yang ada di dunia ini. Yang cuman kalau di ibaratnya, saudara, hidup kita di dunia ini seperti satu titik air di tengah lautan. Fokus kita itu cuman ke satu titik air. Kita lupa di lautan itu tak terbatas banyaknya, saudara. Uang udah pasti Tuhan kasih, saudara. Jangan khawatir. Karena Tuhan berkata dia adalah Bapa yang baik. Kalau minta roti masa dikasih batu, ya kan? Jadi jangan salah fokus, saudara. Kita bekerja keras, ya, untuk jadi terang, saudara. Jangan cuma untuk karena uang, saudara. Besok kita kembali ke marketplace. Kita berhadapan lagi dengan dunia yang sama. Kita hari ini dengar firman Tuhan, bukan berarti besok dunia jadi lebih baik. Enggak, saudara. Dunia nggak berubah.
mungkin malah lebih susah. Tapi kita diubahkan oleh Tuhan, saudara. Kita yang harus berubah, saudara. Kita tahu kita kenapa harus bekerja keras, saudara. Bukan kutuk, bukan beban, tapi karena Tuhan baik. Tuhan mau memberikan kita penghargaan, rewardnya, saudara. Ya kan, kasihnya, cintanya. Dia tunjukkan kepada kita. Dan relationship dengan dia, pada saat kita nggak ngerti, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan ini dengan benar semua, saudara, kita pegang prinsip firman Tuhan pada saat kita besok kembali ke marketplace, dan anugerah Tuhan itu cukup buat kita semua. Janji Tuhan, dia tahu apa yang kita perlukan dan pasti dipenuhi. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Saya sudah selesai, saudara. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.